Halo teman-teman semua, mungkin bagi sebagian besar dari kita jujur dari soal rindu, kopi di pinggir jalan, atau romantis Malioboro yang gak ada habisnya. Tapi hari ini saya ingin buat teman-teman sedikit ke utara ke kaki Merapi, ke sebuah tempat bernama Museum Pasar Widi. Tempat ini bukan seni yang estetik, isinya hanyalah puing-puing, jam dinding yang jarumnya berhenti tepat saat gempa meluluhlantahkan rumah-rumah. Pak Sarwidi membangun ini bukan untuk jualan kesedihan. Beliau membangun karena sadar akan suatu hal yang pahit. Kita adalah bangsa yang cepat lupa. Ironis bukan? Kita hidup di atas cincin api, di tanah yang setiap saat kita menagih ruangnya kembali. Tapi literasi kebenjaran kita sering berhenti di kata pasrah pada takdir. Padahal bencana bukan cuma soal nasib, tapi soal risiko yang seharusnya kita kelola. Museum ini adalah pengingat soal apa yang terjadi di masa lalu, tapi untuk memastikan cara kita kelam ini tidak berulang, kita butuh lebih dari sekedar mengenal. Kita butuh sistem, kita butuh kesiapan, dan kita butuh pemahaman yang teknis. Itulah kenapa setelah ini saya tidak akan membahas museumnya lagi. Saya ingin kita bicara soal bagaimana kita bisa bertahan hidup. Kita akan masuk ke pembahasan utama kita hari ini, manajemen kebencanaan. Oke, sekarang mari kita bicara jujur. Kenapa Museum Sarawiti itu penting? Bukan karena benda-bendanya, tapi karena pelajaran di baliknya. Dalam dunia akademik, kita mengenal sebuah rumus sederhana tapi mematikan. Risiko adalah bahaya dikali kerentanan dibagi kapasitas. Bayangkan, Merapi adalah bahaya. Itu variabel yang nggak bisa kita kontrol. Merapi mau meletus besok atau 1000 tahun lagi, itu urusan alam. Tapi yang menjadi masalah adalah kerentanan kita. Berapa banyak dari kita yang membangun rumah di jalur lahar tanpa struktur yang benar? Dan yang paling parah, seberapa besar kapasitas atau kesiapan kita. Ironisnya di Indonesia, angka kapasitas itu seringkali kalah besar dibanding angka egonya. Kita lebih memilih percaya pada kata orang daripada data ilmiah. Coba cek HP teman-teman sekalian, ada aplikasi namanya Inaris. Di sana pemerintah sudah menentukan semuanya. Mana daerah yang merah, mana yang kuning. Tapi pertanyaannya, berapa banyak dari kita yang pernah mukanya sebelum membeli tanah atau membangun rumah? Data geospasial itu bukan cuma gambar warna-warni di peta, itu adalah navigasi antara hidup dan mati. Tanpa peta yang benar, bantuan akan datang terlambat dan pembangunan akan dilakukan di tempat yang salah. Kita membangun di atas luka yang belum sembuh, lalu kita heran kenapa bencana itu terulang. Lalu kita bicara soal early warning system atau peringatan dini. Banyak yang mengira ini cuma soal sirene yang bunyinya kencang. Salah besar. Menurut standar internasional ada 4 pilar yang harus tegak. 1. Pengetahuan soal risiko. 2. Pemantauan. 3. Penyerbuan informasi. Dan yang keempat, yang paling sering gagal di negeri ini ada respon masyarakat. Apa gunanya sirene canggih seharga miliaran rupiah kalau saat dia berbunyi, kita malah sibuk merekam video untuk konten media sosial daripada lari ke tempat evakuasi. Teknologi setinggi langit nggak akan berguna kalau literasi manusianya masih di bawah tanah. Dan saat bencana itu akhirnya terjadi karena kadang ia memang tak terelakkan, apa yang akan kita lakukan? Kita melakukan PDNA atau Post Disaster Need Assessment atau G2 PASNA. Ini bukan cuma soal hitung-hitungan beberapa kerugian rupiah, ini soal menilai kerusakan fisik melalui DDA, Disaster Damage Assessment. Petugas akan datang memberi label hijau artinya aman, kuning artinya terbatas, dan merah artinya kamu harus merelakan tempat itu. Proses ini krusial untuk apa yang kita sebut sebagai build back better and safer. Kita nggak cuma membangun kembali tembok yang runtuh, kita memutus rantai trauma. Kita memastikan bahwa di masa depan tidak ada lagi Museum Sarawiti baru yang harus didirikan hanya untuk mengingatkan kita betapa butuhnya kita di masa lalu. Teman-teman, pada akhirnya manajemen kebencanaan itu bukan cuma soal teknik sipil, hitung-hitungan kerugian, atau urusan logistik pengungsi. Ini adalah suara peradaban. Bangsa yang besar bukan bangsa yang hanya jago meratap dan mengandalkan doa saat tanah yang berguncang. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai nyawa warganya dengan cara belajar dari setiap luka di masa lalu. Museum Sarawidi adalah pengingat bahwa kita pernah kalah, tapi apa yang kita bahas ini tentang rumus risiko, tentang Inaris, tentang sistem peringatan dini, adalah upaya kita supaya kita nggak perlu kalah untuk kedua kalinya. Karena selamat bukan sekedar keberuntungan yang jatuh dari langit. Selamat adalah sebuah pilihan yang kita rencanakan sejak hari ini. Saya Raihan Pradia Firdaus, terima kasih.